How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Yasmin Iqdan Safitri, NIM 18135.007, MK Sejarah Islam Kawasan. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kondisi Islam di Laos pada saat ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi. 3 materi ini, yang pertama ada kondisi Islam di Laos, yang kedua yaitu politik Islam di Laos, dan yang ketiga adalah komunitas Islam di Laos. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu kondisi Islam di Laos. Jadi komunitas Muslim di Laos merupakan minoritas kecil di negara mayoritas Buddha dan mencakup sekitar 0,01% dari populasi. Jumlah Muslim Laos tidak lebih dari 800 hingga 1000 jiwa. 200 jiwa diantaranya adalah Muslim asli Laos, apabila dibandingkan dengan hampir 7 juta total penduduknya. Jumlah tersebut nyaris tak terlihat dan menjadikan Laos sebagai negara ASEAN dengan penduduk Muslim paling sedikit. Pertumbuhan populasi Muslim di negeri ini tidak tumbuh secara signifikan. Sejumlah kendala menghadang umat Islam di Laos. Jadi umat Islam di Laos ini nih sangat sedikit ya, tapi berdasarkan wawancara Imam Masjid Al-Azhar di Vientiane, Muhammad Fina bin Ahmad Imam, beliau berkata, katanya gini, tidak ada seorang pun yang berinisiatif untuk memproduksi literatur Islam, ujarnya gitu kan. Jadi di Laos ini tuh jarang sekali ya orang-orang ingin belajar tentang Islam kayak gitu, karena buku-bukunya juga tidak berbahasa Laos melainkan berbahasa Thailand gitu. Nah, di tengah tantangan semacam itu, cukup mengejutkan bila ada orang Laos yang mengetahui tentang Islam. Mereka memutuskan untuk meninggalkan agama lamanya, lalu menjadi Muslim. Namun ada juga yang pindah agama karena upaya mereka mencari tahu tentang Islam. Di antara mereka, banyak yang khusus mempelajari studi Islam di Universitas Malaysia. Namun, meski hanya kelompok minoritas, umat Islam di Laos tidak menjadi sasaran diskriminasi. Menurut Presiden Asosiasi Muslim Laos, Muhammad Rafiq, menyatakan hubungan Muslim Laos sangat baik. Tidak ada masalah terkait hubungan antar agama. Jadi di Laos ini nggak ada diskriminasi agama ya. Semua disamaratakan gitu, tidak dibeda-bedakan. Kemudian, masyarakat Laos pada umumnya sangat ramah dan perhatian. Penerimaan itulah yang membuat Muslim di Laos dapat dengan mudah membangun masjid untuk beribadah. Contohnya adalah Muslim asal Kamboja. Mereka ini memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar. Masyarakat lokal mengenalnya dengan nama Masjid Kamboja. Masjid ini berlokasi di sebuah distrik Chantaburi yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Vientiane. Meskipun dibangun oleh Muslim Kamboja, namun masjid ini kebanyakan warga dari negara tetangga, juga para diplomat dari negara Muslim di Vientiane, seperti dari Malaysia, Indonesia, dan Palestina. Lalu ada juga populasi Muslim sebagian besar bergerak di perdagangan ya, seperti pedagang tekstil serta mengelola toko daging. Banyak Muslim Laos yang bekerja sebagai penjual daging halal. Nah, agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang ya, yaitu dari Cina, Yunan. Nah, para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangga seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Nah, peninggalan Chin Hao ini ada hingga hari ini, yaitu peninggalannya adalah kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi
dekat perbukitan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu politik Islam di Laos. Di negara Laos, pihak komunis memang sangat dominan, sebab hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bahwa negara Laos pernah didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam. Hingga akhirnya kaum komunis Pathet Lao diberi dukungan yang sangat besar oleh dua negara tersebut, yaitu Uni Soviet dan Vietnam. Dalam mencapai kemerdekaannya, dengan demikian Laos mendapat kemerdekaannya dengan mengganti nama negara resmi menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos. Nah, dari pembahasan ini sebenarnya nggak ada unsur-unsur Islam di dalamnya yang membantu kemerdekaan di negara Laos ini. Terlebih karena agama Islam di Laos ini merupakan agama pendatang dan belum mencapai pola adaptasi yang baik di kawasan tersebut. Lanjut, yaitu berbeda halnya dengan negara Asia Tenggara yang lain seperti negara Indonesia, negara Malaysia, dan Singapura ya. Karena di sana agama Islam itu sangat banyak, hampir mayoritas di sana. Tidak seperti di negara Laos yang hanya minoritas. Nah, Islam dan komunitas politik. Umat Islam di Laos memang ada, namun jumlahnya sangat sedikit ya. Di negara Laos menganut komunis yang sebelum kemerdekaan memiliki sistem kepartaian, yaitu partai tunggal dan partai politik, yaitu partai yang diakui hanya satu, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau kalau disingkat PRPL. Dengan demikian, umat Islam dalam menjalankan aktivitas politiknya tidak dapat dengan membuat partai Islam. Oleh karena itu, cara yang baik adalah dengan terlibat di partai tunggal tersebut. Selanjutnya, materi ketiga yaitu komunitas Muslim di Laos. Laos merupakan negara mayoritas Buddha, namun ada 3 komunitas Muslim yang terikat dan tinggal di Laos, yaitu yang pertama ada Muslim dari Pakistan, yang kedua adalah Muslim Kamboja, dan yang ketiga adalah Muslim Tamil. Nah, yang pertama yaitu Muslim dari Pakistan. Paktun dari provinsi perbatasan barat laut Pakistan adalah kelompok etnis Muslim terbesar di Laos setelah Muslim Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas tersebut semakin berkurang karena adanya migrasi ke Pakistan. Jadi sekarang jumlahnya kurang lebih sebanyak 30 keluarga saja. Sebagian besar mereka ini memiliki profesi sebagai tukang kain dan sebagian lagi adalah petani. Yang kedua adalah Muslim Tamil. Itu kelompok etnis Muslim ketiga dan terkecil di Laos. Mereka ini memiliki bahasa Tamil India Selatan. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya ada 70 orang. Sebagian besar mereka terlibat dalam perdagangan kosmetik, mengimpor barang-barang dari Cina, Vietnam, dan Thailand. Mereka juga memiliki masjid terbesar di Laos. Sedangkan komunitas Muslim yang ketiga adalah Muslim Kamboja. Muslim pertama dari Kamboja ini tiba di Laos sebagai pekerja dan pedagang kecil sekitar 40 tahun yang lalu. Namun kebanyakan dari mereka datang setelah pertengahan tahun 80-an ketika tanah air mereka diambil oleh Khmer Merah. Rata-rata mereka berprofesi sebagai penjual ramuan obat tradisional. Sebagian besar Muslim Kamboja di wilayah Falundus berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari kawasan kota Cina. Nah, jadi Muslim Kamboja ini bisa ada di Laos karena pada saat itu ada Khmer Merah yang ingin memusnahkan orang Islam. Jadi orang Islam Kamboja ini pindah ke negara tetangga seperti Laos.